Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmatnya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan kita masih diberikan nafas sampai hari ini, sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah SWT dan kita masih bisa menikmati dunia yang Allah ciptakan ini. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membacakan mutiara ilmu yang berjudul Jebakan Penyakit Hati Bagi Orang Yang Bertakwa. Hampir setiap Jumat minimal kita mendengarkan anjuran dari khotib untuk senantiasa meningkatkan takwa, memupuk kesadaran ilahiyah yang manifestasinya adalah melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Anjuran itu mengandung pesan agar kita semua meningkatkan bukan hanya amal ubudiyah kepada Allah, melainkan juga kebaikan bermuamalah dengan sesama manusia. Juga mengingatkan kita tentang pentingnya menjauhi maksiat-maksiat, mulai dari yang paling ringan seperti membuang sampah sembarangan sampai yang terberat seperti syirik atau memakan harta anak yatim. Kita semua tentu bersyukur bila pesan rutin dari khotib itu dapat dipenuhi secara konsisten. Artinya ada penambahan kualitas takwa dari waktu ke waktu. Kalaupun belum terpenuhi, semoga kita termasuk orang-orang yang sedang berikhtiar memenuhi pesan tersebut sebagai wujud pelaksanaan bunyi surat Ali Imran ayat 102 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ayat tersebut menekankan tentang usaha menjalani takwa secara maksimal. Kata-kata hakko tuqatih mengasumsikan adanya kerja keras dalam beragama untuk meraih puncak kemuliaan sebagai manusia paling bertakwa. Sebab inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Di sini sangat jelas bahwa ukuran kemuliaan adalah takwa, bukan jabatan, kekayaan, garis keturunan, klaim keunggulan ras atau sejenisnya. Namun demikian, yang mesti dicatat adalah bahwa saat orang menjalani ketakwaan, saat itu pula ia mengemban tanggung jawab yang lebih berat. Ia bertanggung jawab untuk selalu istiqomah terhadap amalnya, bertanggung jawab untuk tidak angkuh atas prestasi ibadah atau amal kebaikannya. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam mengatakan, engkau lebih membutuhkan belas kasihnya ketika taat daripada ketika bermaksiat. Sudah pasti ketaatan tetap lebih utama daripada kemaksiatan. Ketaatan lebih memberi jaminan tentang kebahagiaan hidup daripada kemaksiatan. Ketaatan juga lebih membawa maslahat bagi masyarakat ketimbang kemaksiatan. Namun, apakah kelebihan itu lantas mengantarkan manusia pada level aman? Jawabannya adalah tidak. Tugas tak ringan ternyata dipikul setelah itu. Dengan menelaah kata bijak Syekh Ibnu Athaillah tersebut, dapat dikatakan bahwa orang yang taat lebih memerlukan pertolongan Allah karena ia berada pada kondisi yang rawan tergelincir. Karena merasa sangat saleh, seorang bisa saja punya kecenderungan untuk mengabaikan bahaya dosa-dosa kecil.
Karena merasa banyak ibadah, seseorang kadang punya tendensi meremehkan orang lain, dan seterusnya. Demikianlah ketaatan membawa jebakan yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam perasaan ujub, angkuh atau sombong. Dikatakan tanggung jawab, orang yang taat lebih berat ketimbang orang yang bermaksiat, karena orang yang bermaksiat punya potensi untuk insaf, introspeksi diri, tobat, hingga pembenahan diri. Tapi bukan berarti maksiat lebih baik dari taat. Sebab yang dibicarakan di sini adalah tentang olah rohani, suasana batin yang sering diterlewatkan dari pikiran manusia lantaran tak terlihat oleh kasat mata. Kebanggaan atas prestasi ibadah kerap muncul samar-samar di dalam hati, dan justru disinilah tantangan terberatnya. Pernyataan Syekh Ibnu Athaillah tersebut mengingatkan kita semua bahwa semakin bertakwa seseorang seharusnya semakin takut ia terperosok pada takabur. Beribadah atau berbuat baik mungkin adalah hal yang susah, tapi jelas lebih susah beribadah dan berbuat baik namun tanpa merasa lebih baik daripada orang yang beribadah atau berbuat baik. Karena itu, prestasi ketakwaan secara lahiriah harus diimbangi dengan terus-menerus koreksi diri secara batiniah. Dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah juga menyebutkan, kadang umur berlangsung panjang namun manfaat kurang. Kadang pula umur berlangsung pendek namun manfaat melimpah. Dalam hidup ini, kualitas usia manusia tidak diukur panjang pendeknya, melainkan sejauh mana umur itu berfaedah untuk menuju atqakum, hamba paling bertakwa. Perbaikan diri berjalan maju dari yang bermaksiat menjadi taat, dan yang taat mesti senantiasa bermuhasabah agar tak terseret kepada kemaksiatan baru, yaitu takabur. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya, terhindar dari jebakan-jebakan itu untuk menjadi orang benar-benar diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.